Halo, selamat malam. Sekarang saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan sebuah program berbasis Android menggunakan program Android Studio. Jadi program ini bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi ujian akhir semester mata kuliah mobile programming yang diberikan oleh dosen pengajar saya di kampus. Nah, di sini saya membuat program dari Android Studio mengenai program film. Jadi di dalam program tersebut nanti menampilkan beberapa film yang berisikan judul, tanggal rilis film tersebut, kemudian pemerannya, jalan ceritanya, dan sebagainya. Sebenarnya dosen memberikan beberapa pilihan untuk dikerjakan. Kalau tidak salah kemarin ada program audio juga dan program buku, bahasa pemrograman, tapi saya memilih program untuk pembuatan film ini karena saya rasa ini paling simpel. Jadi udah saya coba buat dan hasilnya akan saya demonstrasikan sekarang. Oke, langsung saja kita ke Android Studio nya. Saya sudah buka di sini tadi karena untuk membuka program ini cukup lumayan memakan waktu karena spesifik laptop saya yang masih standar. Oke, ini adalah tampilan atau sintak di tampil activity. Jadi kira-kira sintaknya seperti ini. Ada image film, yaitu untuk poster dari film itu atau fotonya. Kemudian ada tag view judul, tag view judulnya untuk menampilkan judul. Kemudian tag view tanggal atau tag tanggal, saya buat ID di sini. Itu untuk menampilkan tanggal rilis. Kemudian genrenya ini misalnya dia genre filmnya horor atau mungkin realita atau kisah nyata atau mungkin drama. Kemudian ada TV sutradara ini untuk menampilkan nama sutradara dari pembuat film tersebut. Kemudian ada TV pemeran, jadi digunakan untuk siapa sih yang berperan dalam film itu, artis yang berperan dalam film itu, nanti kita tuliskan juga. Kemudian TV sinopsis, jadi sinopsis ini adalah jalan cerita dari film itu dari awal sampai akhir. Nanti saya akan tuliskan pada programnya, jadi film A jalan ceritanya seperti apa nanti akan dituliskan melalui TV sinopsis ini. Jadi secara garis besar isi program ini seperti ini. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk database kemarin sudah saya sempat buat, kalau nggak salah baru 2 film. Coba kita lihat. Oke. Ya, jadi isi database-nya adalah seperti ini. Untuk sintak-sintaknya, mohon maaf saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena saya tidak mengerti semua tentang sintak-sintak yang ada di sini. Paling hanya beberapa saja yang baru saya pahami detail. Selain itu, saya juga mencari informasi di internet, di buku-buku atau dengan teman yang udah berpengalaman di bidang programming ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti DP film untuk database-nya, ada judul film juga, tanggal, poster ini untuk fotonya, kemudian genre dan sutradara. Ya, jadi ini bagian dari database-nya. Kemudian kita turun ke bawah, tempat menginputkan database-nya.
Ya, jadi yang pertama kemarin saya input itu ini. Judul filmnya adalah Promise. Promise ini kalau nggak salah filmnya udah tahun 2017. Oke, jadi ini kita judulnya bisa tuliskan di sini. Terus genrenya sudah saya buat juga di sini, drama atau romansa. Jadi karena memang filmnya berkisah tentang romansa, kemudian sutradara juga dituliskan di sini. Jadi syarat untuk menuliskan sebuah teks untuk ditampilkan itu, pertama kita harus memberikan titik 2 pada judul yang akan kita buat. Jadi sebelum kita menulis, kita ketikkan titik 2 dulu. Ya, ini adalah salah satu film lagi, salah satu filmnya yang berjudul Jokowi. Di sini genrenya udah saya buat juga, kemudian sutradaranya, pemerannya, dan ini adalah sinopsisnya. Jadi di sini saya tuliskan bagaimana jalan cerita itu. Ini kemungkinan memanjang ke kanan, jadi sangat panjang sekali. Dan pada akhir dari baris ini kita harus ketikkan apa nih ya, bukan garing ya, jadi tanda seperti itu, garingnya tapi ke kiri, kemudian huruf N kecil. Jadi ini tujuannya agar nanti kalimat berikutnya ada di bawahnya, jadi nggak nyambung ke samping gitu, jadi nanti biar di bawahnya. Oke, nah, untuk sinopsis seperti itu. Kalau misalnya kita menambahkan film baru, kita bisa copy paste sintaknya ini, nanti kita bisa ubah isi-isinya saja. Jadi kalau misalnya mau copy paste, kita membuat program baru, kita copy dari tray, turun ke bawah, hingga ID film ini cukup segitu aja, kita copy, lalu kita bisa ubah isinya dengan film-film yang lain. Yang perlu jadi catatan di sini adalah saat kita menambahkan sebuah film, kita ke atas ke bagian store image ya, di sini. Jadi di sini ada keterangan atau ada sintak store image file. Ya, kita ngambil filenya itu dari drawable. Kita cari drawable, misalnya di sini. Di sini drawable titik Jokowi ini adalah nama foto yang sudah saya kopikan ke drawable dari Adobe Studio ini. Jadi caranya gimana? Apabila kalian belum memasukkan fotonya ke dalam Adobe Studio, bisa diklik cari folder res, kemudian drawable, nanti kopikan aja ke sini foto tersebut. Dengan catatan, misalnya ini jokowi.png. Jadi penulisannya di sini cukup Jokowi aja, untuk formatnya tidak usah diketik. Yang jelas nama depannya harus sama ini. Kalau namanya Jokowi, di sini harus Jokowi juga. Kalau berbeda nanti nggak bakal muncul fotonya. Ya, jadi kira-kira seperti itu aja sih catatannya, mungkin yang penting dalam menampilkan sebuah foto di program ini. Ya, ini adalah desain dari aplikasi. Ini agak jauh jadi nggak kelihatan desainnya. Ya, jadi kurang lebih nanti bakal muncul seperti ini. Pada program saat dibuka akan muncul akan muncul interface seperti ini. Di sebelah kirinya bakal ada image view-nya atau poster dari film itu, kemudian judulnya, dan ada sinopsisnya nanti di sana. Tapi kemudian saat dibuka baru akan muncul semua dari
sinopsis film itu. Jadi kalau belum dibuka ininya belum dibuka salah satu filmnya, maka dia akan muncul fotonya, terus judul film sama sinopsisnya aja, kelihatan dikit, nggak kelihatan dikit aja ya. Saya kira seperti itu untuk interface-nya. Untuk desainnya bisa kita modifikasi juga maunya seperti apa ya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi saya menggunakan huruf yang standar aja. Untuk hurufnya warnanya hitam standar. Kemudian karena kemarin kan disuruhnya biar ngupload ke GitHub, jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, bahkan sebetulnya saya juga baru pertama kali dengar. Jadi GitHub itu adalah sebuah kayak drive sih, kayak Google Drive itu online. Jadi kita mengupload file di sana. Jadi cara mengupload file dari Android Studio ini, caranya awalnya saya nyari-nyari dan nanya ke teman juga, akhirnya dapat informasi. Kita klik PCS ini untuk upload ke GitHub-nya. Kemudian kita cari ke bawah. Di sini saya juga lupa yang mana ya. Nah, yang ini, yang import to version control. Jadi nanti teman-teman ke kanan, kemudian share project on GitHub ya. Jadi klik aja ini. Oke, di sini saya sudah nge-share sebelumnya, jadi nanti filenya bakal tabrakan kayaknya atau gimana nih. Muncul notifikasi seperti ini. Kalau saya share anyway, coba ya, jadi bakal muncul seperti ini. Ini dengan catatan sebelumnya harus menginstal aplikasi yang namanya GIF itu. Jadi sebelum kita bisa membuat dapat mensinkronkan atau mengkoneksikan Android Studio ini ke GitHub, kita harus punya dulu program GIF apa Git ya, waktu itu lupa. Kita harus punya program itu dulu agar kita bisa share project kita ke GitHub. Kemudian ini saya nggak jadi share karena saya udah share berapa hari lalu, jadi baru sekarang saya buat demonstrasinya. Nah, jadi tutorial share-nya saya kira seperti ini aja. Yang pertama, kalian download GIF-nya dulu versi 2 titik berapa itu saya lupa, kemudian diinstal aja, kemudian buka Android Studio-nya, kemudian klik PCS tadi, kemudian cari share on GitHub. Nah, setelah itu maka akan diarahkan ke sini. Jadi ini adalah nama dari foldernya nanti ketika akan di-sharing itu apa. Ini bebas namanya apa aja. Kemudian remote-nya ini biasanya saya nggak rubah sih, saya biarkan default. Kemudian deskripsinya apa misalnya, kalau saya misalnya kemarin tuh sudah upload deskripsinya UAS Mobile Programming PA181. Kemudian klik share, tunggu penguploadan. Lihat di pojok kanan bawah, misalnya di sini ada nanti muncul sebuah notifikasi bahwa file kita sudah berhasil ter-sharing. Kalaupun misalnya gagal, nanti bakal ada notifikasi juga karena kemungkinan ada kesalahan apa. Seperti saya beberapa hari lalu itu saat nge-share ada kesalahan juga. Kesalahannya itu karena nama foldernya sama, jadi 2 kali dapat ngupload sehingga tabrakan dan error. Jadi saya rubah nama programnya di sini, baru dia mau. Ya, untuk share saya kira seperti itu aja. Untuk ke GitHub, untuk GIF-nya saya lupa GIF. Coba cari dulu di sini GIF. Sorry, ternyata Git bukan Git. Ya, jadi namanya adalah Git. Oke, saya kira segitu aja untuk sharingnya. Jadi bagaimana caranya kita tahu linknya?
Gimana caranya? Jadi sebelum kita proses share tadi, langkah yang paling awal yang harus kita lakukan adalah membuat akun GitHub-nya dulu. Jadi kalau belum punya akun GitHub ya nggak bisa. Pastikan kita punya akun GitHub dulu untuk dapat men-share sebuah file ke sana. Jadi biasanya kalau saya kemarin karena sudah login di sini di GitHub-nya, jadi pas pada saat ngeklik ini langsung muncul ini. Biasanya kalau kita belum memasukkan username password, maka akan ditanyakan dulu username passwordnya. Setelah itu baru muncul kayak gini ya, seperti itu. Untuk link GitHub nanti akan saya share juga atau cantumkan juga di deskripsi video ini. Jadi sekarang langkah terakhir yang harus dilakukan atau yang terpenting adalah merun aplikasi ini. Sebelumnya saya sudah sempat nyoba dan work, tapi sekarang saya jalankan lagi untuk demonstrasinya. Jadi cara runnya mudah sekali. Kita cukup memilih emulator. Jadi saya punya beberapa emulator di sini. Jadi apabila laptop atau komputer teman-teman belum isi emulator, untuk mendownload emulator bisa klik Open APD Manager, nanti bakal diarahkan di sana bagaimana caranya mendownload sebuah emulator. Jadi mungkin untuk teman-teman yang spek laptopnya kecil, sangat tidak saya sarankan untuk menggunakan emulator dari Android Studio ini. Lebih baik kita menggunakan HP seperti kita untuk run dari Android Studio ini, karena membutuhkan spesifikasi yang lumayan. Ini laptop saya RAM-nya 4GB, udah Core i3 juga, tapi masih nge-lag banget, lambat banget kalau kita jalankan emulator dari Android Studio ini. Sebelumnya waktu tugas UTS sebelumnya saya menggunakan HP pribadi, tuh lancar aja bisa, tapi kebetulan program yang baru dibuat ini nggak mau jalan di HP saya. Jadi dengan terpaksa harus menggunakan emulator dari laptop dari aplikasi ini, walaupun agak nge-lag, tapi syukurnya masih bisa jalan. Terakhir saya coba. Jadi sekarang saya mau coba lagi untuk ngerunnya. Untuk ngerun caranya pilih aja emulatornya dulu. Di sini saya langsung aja menggunakan Nexus 5. Kemudian tinggal klik kanannya, ada tanda panah ke kanan untuk bisa run program ini. Jadi videonya sengaja saya skip karena laptopnya lumayan nge-lag, jadi loadingnya lama untuk mempersingkat durasi. Ya, jadi ini adalah tampilan dari emulatornya. Emulatornya saya gunakan yang Nexus 5. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian untuk membuka program yang tadi kita buat, kita buka dulu aplikasi. Jadi dengan mengklik tanda segitiga ke atas ini, karena tadi sudah saya sempat buka programnya, jadi programnya muncul di bagian paling atas ini. Biasanya kalau belum pernah dibuka, maka programnya akan munculnya paling bawah dari menu ini biasanya. Nah, untuk membukanya klik biasa saja satu kali. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Untuk film sesuai database ya, saya baru masukkan 2 saja, yaitu film Promise dan juga film yang berjudul Jokowi. Oke, misalnya kita buka salah satu aja, misalnya film Jokowi. Ya, ini adalah tampilannya. Tampilan ketika menunya dibuka atau filmnya dibuka, jadi agak berbeda sedikit. Nah, kalau misalnya dari sini saja, dari home ini, yang kelihatan itu hanya judul dan sinopsisnya saja, tapi hanya sedikit kelihatan. Jadi kalau seandainya kita buka
Nah, maka akan muncul judulnya. Di sini adalah Jokowi. Terus di sini adalah tanggal rilis dari film ini. Kemudian ini adalah foto atau poster dari film tersebut. Terus apabila kita scroll ke bawah, maka paling atas ini ada tulisan drama atau kisah nyata. Ini merupakan genre dari film ini. Jadi filmnya Bapak Jokowi ini menceritakan masa hidup beliau, dan di sini bergenre drama, terus garing kisah nyata, atau ini adalah benar-benar pengalaman real yang dulu dialami beliau dan sekarang diangkat ke sebuah film. Kemudian di bawahnya ada tulisan Azhar Kinoy Lubis. Nah, Azhar Kinoy Lubis ini adalah sutradara dari pembuat film Pak Jokowi ini. Kemudian di bawahnya ada juga Teguh Rifnu dan Prisian Nasution, yaitu ini adalah pemeran dari film ini atau tokoh utama yang memerankan film Bapak Jokowi ini. Nah, di bawah ini ada sinopsisnya atau jalan cerita atau alur ceritanya. Kemudian coba kita kembali lagi. Ini sama saja isinya, yaitu cuma berbeda film aja. Saya menginputkan 2 film di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan 1 atau lebih film di aplikasi kita ini, kita bisa mengklik tanda tambah di pojok kanan atas ini. Ya, jadi yang muncul di sini adalah data film. Jadi data film yang akan kita tambahkan ke aplikasi kita. Misalnya di sini saya ingin menambahkan film yang berjudul Habibie dan Ainun. Untuk tanggal rilisnya kita karena saya sendiri juga kurang tahu, jadi cari di internet biar tidak memalsukan informasi juga. Ya, jadi ini adalah film Habibie Ainun. Jadi di sini kita bisa lihat dia rilisnya 20 Desember 2012. Ya, jadi rilisnya untuk film Habibie ini adalah 20 Desember 2012. Jadi bulan Desember tanggal 20. Kemudian klik OK. Untuk jamnya, karena saya sendiri juga tidak mengetahui jamnya, jam terbitnya maksudnya, jadi dibiarkan aja jam 3. Oke. Jadi tanggal rilisnya itu tanggal 20 bulan 11 2012 jam 15.58. Jadi untuk jamnya ini saya tidak tahu detail ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian untuk posternya bisa diklik di lambang mata 2 ini. Ini sebenarnya lambang logo Android. Diklik saja sekali. Ya, di sini kita disuruh memilih file. Jadi poster atau foto yang akan kita gunakan sebagai icon dari film ini. Jadi tadi saya sudah sempat mendownload 1 buah foto yang akan saya gunakan sebagai poster di film ini. Caranya kita klik file, kemudian kita lari ke pojok kiri atas di sini, klik sekali, kemudian tinggal cari folder download. Nah, ini yang sudah saya download tadi, sebelumnya sudah saya persiapkan untuk saya demonstrasikan. Jadi kita klik saja. Ya, ini bisa kita lebarkan lagi. Jadi ukurannya sesuai selera. Ya, misalnya seperti itu. Nah, klik crop.
Ya sudah. Jadi seperti itu akan muncul di sini fotonya. Kemudian genre filmnya, ini genre filmnya sebenarnya drama. Drama atau kisah nyata juga, karena ini merupakan perjalanan hidup seorang Bapak Habibie, mantan presiden kita, atau kisah nyata. Oke, kemudian untuk sutradaranya kita bisa lihat di sini, namanya adalah Fauzan Rizal. Untuk pemerannya di sini ada Reza Rahardian ya. Dan juga BCL gitu misalnya. Oke, untuk sinopsisnya kita pakai yang ini saja. Oke, ternyata bisa di copy paste. Oke, sudah. Kita mengimport baru ya. Jadi dari tadi judulnya, kemudian posternya, kemudian genre filmnya, kemudian sutradara hingga sinopsisnya. Kemudian apabila sudah, kita klik simpan. Ya, maka akan muncul notifikasi data film telah ditambahkan. Ya, jadi ini dia, Habibie dan Ainun. Ini tulisannya sedikit potong karena dia terlalu panjang tulisannya. Mau dibuka, ya akan muncul seperti ini. Jadi di sini judulnya, kemudian di sini tanggal rilisnya. Jadi apabila tadi pada bagian ini judulnya kepotong, maka kita buka saja agar kita bisa melihat judulnya dengan jelas. Kemudian coba kita review ke bawah lagi. Oke, sutradaranya Fauzan Rizal, kemudian pemerannya dan sinopsisnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk menambahkan film berikutnya caranya sama seperti ini. Dan untuk link GitHub, jadi sesuai dengan permintaan dosen. Selain saya upload di e-learning juga yang berupa file txt, link GitHub-nya juga saya cantumkan di bawah di deskripsi video. Mungkin sekian dulu kalau demonstrasi program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.